Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, dalam perkuliahan Kalkulus 1. Hari ini kita memasuki minggu ke-9 perkuliahan dengan materi pengantar turunan. Jadi pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan beberapa bentuk yang akan diarahkan pada permasalahan turunan. Oke. Oke, yang pertama kita akan belajar terkait konsep turunan. Oke, konsep dari turunan akan saya awali dengan masalah yang paling sederhana, yaitu terkait turunan dalam satu titik. Saya yakin saudara sudah pernah mempelajarinya di SMA, SMK sederajat. Mungkin juga saya ingat betul ya, pertama kali saya belajar tentang garis singgung atau kemiringan ini saat saya duduk di bangku SMP. Saat saya belajar garis lurus, mencari fungsi garis lurus, mencari kemiringan, dan seterusnya. Begitu juga saya menemukan garis singgung ini. Karena rumus dari garis singgung itu mirip dengan kemiringan tali busur, atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa garis singgung itu ya rumusnya ya rumus kemiringan, kemiringan tali busur, ya, atau M, ya, atau gradien, sama saja. Masih ingat rumusnya ya? Y2 min Y1 per X2 min X1, atau Fx2 min Fx1 dibagi X2 dikurang X1. Saya yakin semuanya masih ingat, ya. Nah, bagi yang tidak ingat, saya akan memberikan gambaran ya. Nah, misalkan kita memiliki fungsi yang ini ya, di mana fungsi ini memotong gitu ya di dua titik, yaitu titik yang pertama adalah titik Q ya, titik Q di mana titik ini harusnya tidak perlu kurung ya, titik Q di mana titik Q itu adalah titik perpotongan antara X dengan Fx. Kemudian dia juga memotong titik yang kedua, yaitu titik P, di mana titik P itu adalah memotong C dan FC gitu ya. Hal ini bisa sama artinya dengan kita menyebut X1, X2, atau X atau C, itu sama saja. Jadi kita cuman menunjukkan misalkan X1-nya itu di sini ya, X2-nya seperti ini. Jadi ini definisinya adalah sama. Nah, lalu bagaimana kita mencari kemiringan? Seperti halnya rumus gradien yang sudah kita pelajari pada fungsi garis lurus, maka untuk mencari kemiringan tali busur PQ, rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, M sama dengan F2 dikurang F1 gitu ya, Fx2 dikurang Fx1 dibagi X2 dikurang X1 gitu ya, atau bagaimanapun penamaannya. Tapi dalam hal ini kita menuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ketika kita mencari gradiennya yang mana, Bu? Yang ini yang saya gambarkan dengan sorry. Ini ya, seharusnya di sini. Mohon maaf, bukan gradien, garis singgung. Garis singgung itu yang mana? Garis lurus yang akan menyinggung fungsi tersebut. Nah, bagaimana garis singgungnya itu? Garis singgungnya dapat kita tuliskan bagaimana kita asumsikan ketika X sangat dekat dengan C ya, atau X menuju ke C, nilainya itu semakin kecil, misalkan jarak ini semakin kecil, maka tali busur PQ itu akan menjadi garis singgung. Ya, oke, coba kita hapuskan dulu. Nah, di sini saya gambarkan ya. Ketika nilai X itu dekat dengan C ya, ini saya asumsikan geser gitu ya. Jadi awalnya itu garis kuning ini, ketika X dekat dengan C, maka garis kuning ini pun juga akan bergerak. Dan dia berubah menjadi garis singgung yang berwarna hijau. Garis singgung yang berwarna hijau. Sehingga dengan kata lain, garis singgungnya adalah kita temukan saat nilai limit X mendekati C, ya, kita belum tahu nilai X mendekati C ini, dari rumus gradien tadi yang kita peroleh. Seperti ini. Ini adalah fungsi garis singgung atau rumus garis singgung. Yang pertama, yang merupakan konsep dari turunan. Nah, konsep yang kedua.
Nah, sedangkan konsep turunan yang kedua yaitu terkait rumus kecepatan sesaat. Nah, ini pun juga pernah kita pelajari sejak SMP pada mata kuliah fisika. Ya, saya ingat betul itu kelas 1 SMP sudah ada terkait rumus kecepatan. Rumus kecepatan apa? V, ya, kecepatan sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Atau dapat kita tuliskan seperti ini. Misalkan sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya setiap saat yaitu S, ya, posisi ini atau jarak. Nah, kalau dalam matematis kita definisikan sebagai Ft, ya, pergerakan dalam waktu T. Nah, ketika T-nya di titik C, maka benda berada di Fc, ya, saat T-nya secara umum maka dituliskan Ft, saat T-nya kita ganti C maka Fc. Nah, atau saat T-nya kita ganti C plus H, maka benda berada di Fc plus H. Jadi kita tinggal ganti variabel terikatnya, ya, variabel terikatnya. Nah, kemudian maka akan terjadi dua hal, yaitu perubahan waktu dan perubahan posisi. Perubahan waktu, T-nya awalnya adalah C, berubah ke C plus H. Sehingga perubahan waktu dari C ke C plus H. Oke, berarti perubahannya sebanyak apa? C plus H dikurangi C, yaitu sebanyak H, gitu ya. Kalau perubahan posisi dari Fc ke Fc plus H, berarti perubahan posisinya kita lakukan pengurangan saja. Fc plus H dikurangi Fc. Kita tidak bisa langsung mengurangkan karena mereka adalah memiliki variabel yang berbeda. Nah, sehingga bagaimana rumus kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat alias V yaitu sama dengan S tadi ya, Fs atau dalam hal ini Ft, di mana T-nya adalah pada perubahan waktu, maka dapat kita tuliskan V rata-rata itu adalah jarak rata-rata, yaitu Vc plus H dikurangi Fc dibagi rata-rata dari waktu. Rata-rata dari waktu adalah, atau perubahan dari waktu adalah waktu yang terlama dikurangkan waktu yang awal dimulai, waktu terakhir dan waktu awal, yaitu H. Seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita asumsikan nih, bagaimana ketika perubahan waktunya itu sangat kecil, sehingga dapat kita katakan jika H mendekati 0, maka akan diperoleh kecepatan sesaat, karena hanya sedikit, ya, mendekati 0, kecepatan sesaat itu. Bagaimana rumusnya? Ya sudah, berarti tinggal kita tambahkan, kecepatan sesaat dari V rata-rata adalah limit H mendekati 0 dari V rata-rata, di mana limit H mendekati 0, V rata-ratanya adalah Fc plus H dikurang Fc per H, seperti ini. Nah, ini pun juga yang kita gunakan sebagai konsep dari turunan. Seperti itu. Atau kita juga bisa merubah bentuk ini nih. Bentuk apa? Nah, kita kan tadi gunakan bahwa X adalah C plus H. Misalkan saya buat seperti ini dalam bentuk X, yaitu dalam bentuk perubahan waktu ya, di awal digunakan, yaitu pada masalah di awal. Nah, maka bentuk seperti ini dengan memisalkan X sama dengan C plus H, sama dengan C plus H, dengan demikian hanya adalah kita pindah ruas saja, X min C gitu ya. Maka di sini hanya kita ganti dengan X min C, C plus H-nya kita ganti dengan X, C-nya kita ganti dengan C-nya di sini tetap C saja ya, karena kita menggunakan C. Oke, dapat dalam bentuk seperti ini. Nah, H mendekati 0 ini kita ganti menjadi X mendekati C. Seperti itu. Karena kalau H mendekati 0 tadi kan berarti X semakin dekat dengan C. Seperti itu. Nah, dari dua bentuk di atas, kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat tadi, kita dapat mengetahui bahwa masalah-masalah tersebut itu berada dalam satu tema yang sama, yaitu tema turunan. Jadi konsep tari turunan itu yaitu kaitannya dengan limit, serta rumus garis singgung dan kecepatan sesaat. Seperti itu. Nah, di sini saya berikan contoh. Contoh satu, oke, misalkan kita langsung berikan. Ft-nya adalah 16 T kuadrat. Kecepatan rata-rata rok itu adalah batu
batu dilempar ke atas, ya, dengan kecepatan pertamanya 1 dan keduanya 1 plus H. Nah, kita sekarang diminta mencari kecepatan sesaat, ya. Kecepatan sesaat, tapi eksak, yaitu nilai kecepatannya. Oke, bagaimana caranya? Ya sudah, kita langsung hitung saja. T yang pertama kan 1, T yang kedua 1 plus H. Jadi gimana rumusnya? T yang lebih besar dikurangkan T yang pertama. Dibagi H. Oke, kita masukkan. Ft-nya adalah 16T kuadrat. Ya, bentuk umum. Kalau Ft-nya 16T kuadrat, berarti F1-nya tinggal kita masukkan ya. 16, T-nya kita ganti dengan 1, kuadrat sama dengan 16. Oke, ini kita tuliskan 16. Sedangkan F1 plus H, tinggal kita masukkan aja. Berarti 16 dikalikan 1 plus H dikuadratkan. Karena 1 plus H ini menggantikan T. Oke, kemudian bagaimana? Kita selesaikan biasa. Ya, kita selesaikan seperti biasa. Ini coba saya jabarkan di sini. 16 dikalikan 1 plus 2H, oke, plus H kuadrat. Dikurang 16. Oke. Ya. Oke. Kali 1. Gitu ya. Berarti ini bisa menghilangkan karena dikurangkan. Set. Berarti tinggal 16 dalam kurung 2H plus H kuadrat. Seperti ini. Nah, ini bisa kita keluarkan kan ya? Bisa kita keluarkan untuk apa tujuannya? Mencoret dari H. Ya, H kuadrat plus 2H ini kita bisa keluarkan menjadi H dikalikan H plus 2. Selanjutnya H ini kita coret dengan H yang bawah. Hasilnya adalah 16 kali H plus 2. Oke. Jika sudah ketemu seperti ini, bagaimana? Ya sudah. Sekarang yang akan kita cari apa? Di sini kita carikan, nah di sini clock speed at instant T sama dengan 1. Kita masukkan saat T-nya sama dengan 1. Bagaimana caranya untuk menemukan saat T-nya adalah sama dengan 1, gitu ya. Oke, limit H mendekati 0 dari 16 H plus 2. Satunya kaitannya di mana? Nah, ini kan sudah kita masukkan di sini. Jadi, 1 ini adalah bisa sebagai C-nya ya. C-nya adalah 1. C. Dalam rumus kita yang sebelumnya kan kita ketemu Fc plus H dikurangi Fc. Jadi, C-nya itu adalah satunya. Ya. Oke. Berarti kita tinggal masukkan limit H mendekati 0. Berarti hanya kita ganti 0. 0 plus 22, 16 kali 2, 32 feet per sekon. Ya. Artinya apa? Berarti kecepatan si batu tadi naik ke atas saat T-nya sama dengan 1, saat sekon ke 1 sebesar 32 feet per sekon. Seperti itu. Mudah ya? Oke, bentuk itu tadi dapat kita simpulkan bahwa ada rumus seperti ini. Ya, sehingga kita bisa mendefinisikan turunan fungsi melalui bantuan dari dua rumus tadi, yaitu garis lingkung dan kecepatan sesaat. Nah, sehingga definisi resmi gitu ya, definisi dari turunan fungsi seperti ini. Suatu turunan fungsi fx yang bergantung pada variabel x. Jadi x itu adalah variabel terikatnya. X itu adalah variabel bebasnya. Adalah fungsi f aksen. Jadi turunan itu dilambangkan dengan f aksen pada titik x dengan rumus gitu ya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Ini boleh nggak Bu saya rubah? F aksen c boleh, limit h mendekati 0 fc plus h min fc. Seperti itu juga boleh. Seperti contoh sebelumnya. Nah, contoh sebelumnya yang saat T sama dengan 1 berarti Fx1 sama dengan limit H mendekati 0 dari F1 plus H min F1 per H. Nah, turunan dari fungsi Fx ini ada jika nilai limitnya ada. Jelas ya, ini adalah turunan dari limit. Selanjutnya, contoh lagi.
Kita ketahui bahwa fx sama dengan 1 per x. Kita diminta menentukan f aksen 3. Jadi 3 ini sebagai c-nya. Ya, langsung aja kita masukkan rumusnya. F aksen 3 sama dengan limit x mendekati 3 dari fx min f3, x min 3. Ini adalah rumusnya. Ya, fx min fc, x min c. Bu, tadi kan ada dua rumus nih, Bu. Ada x mendekati c, ada h mendekati 0. Kita bisa gunakan kedua-duanya. Bergantung yang diketahui apa. Ya, karena dalam contoh ini yang diketahui adalah c dan ada x-nya, maka kita gunakan yang x dengan c. Namun jika yang diketahui ada h-nya, maka kita gunakan yang ada h-nya. Seperti itu, mudahnya. Ya, tinggal apa saja yang disediakan. Fx mudah sekali, jadi tinggal dimasukkan 1 per x. F3 mudah, x-nya tinggal kita ganti 3. Ya. Jadi kita akan temukan limit x mendekati 3, 1 per x min 1 per 3 per 1 per x min 3. Kemudian ini kita samakan penyebutnya. Oke, hasilnya adalah seperti ini, 3 min x. Kita lihat bahwa dua-duanya ini saling berkaitan. Ini kan sama dengan minusnya ya, kebalikannya. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Ya. Sehingga ini kita bisa coret. Hasilnya adalah limit x mendekati 3 dari min 1 per 3 kali x. Ini kita selesaikan limitnya dengan menggunakan aturan substitusi ya. 3 kita substitusikan menjadi min 1 per 9. Selesai. Mudah ya. Saya harap nanti teman-teman bisa menyelesaikannya juga dengan mudah. Yang ini saya rasa juga mirip, gitu. Silakan dipelajari. Caranya sama persis dengan yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa notasi dari turunan ya. Jadi saudara jangan bingung. Turunan itu tidak selalu menggunakan aksen, tidak selalu menggunakan y aksen, tidak selalu menggunakan f aksen x ya. Kita bisa menggambarkan ini, bisa juga dibuat dy per dx, bisa juga df per dx, bisa juga d per dx dari fx, bisa juga dituliskan d fx ini dengan definisi artinya turunan atau diferensial dari fungsi f terhadap x. Bisa juga seperti ini, div x turunan terhadap x dari fungsi fx. Jadi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lambang ini artinya adalah sama-sama turunan ya. Seperti itu. Nah, jika kita ingin menghitung berapa turunan dari suatu fungsi ini di titik, kita juga bisa nuliskan seperti ini. Turunan dari fungsi fx di titik A gitu ya. F aksen A sama dengan dy per dx saat x sama dengan A. Atau bisa juga df per dx saat x sama dengan A. Bisa juga d per dx dari fx saat x sama dengan A. Seperti itu. Contohnya gimana Bu? Contoh seperti ini, kita diminta mencari turunan suatu fungsi. Fungsinya adalah ini, akar x. Di titik 4. Oke, kita cari turunan. Turunan dari akar x apa? 1 per 2 akar x. Kalau gitu gimana? Ya tinggal dimasukkan, x-nya kita ganti dengan 4. Jadi bentuk seperti ini, 1 per 2 akar 4. Jika 4-nya sudah Anda masukkan, maka garis ini sudah tidak perlu digunakan lagi. Sehingga pada kolom ini kita tidak perlu menggunakan garis. Langsung kita hitung. 1 dibagi 2, akar 4 adalah 2. Hasilnya adalah 1 per 4. Mudah ya, saya rasa ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menginjak pada materi turunan sepihak. Turunan sepihak itu seperti apa gitu ya. Fungsi y sama dengan fx dapat diturunkan pada interval terbuka jika fungsi tersebut dapat diturunkan pada masing-masing titik dalam interval tersebut, gitu ya. Jadi dapat dikatakan ketika kita tadi sudah mempelajari turunan pada satu titik, yang dikatakan fx itu dapat diturunkan, artinya itu dia dapat diturunkan di semua titik, tidak hanya pada satu titik, seperti itu. Lalu fungsi y sama dengan fx dapat diturunkan pada interval tertutup, ini untuk yang terbuka ya. Pada interval tertutup jika fx dapat diturunkan di titik A, di titik B, dan juga dapat diturunkan kiri, juga dapat diturunkan kanan. Gitu ya. Jadi sebenarnya sama saja dengan definisi dari ini.
Karena dia adalah tertutup, maka kita perlu menambah pembuktian yaitu turunan di titik A dan turunan di titik B. Ya, kalau yang atas turunan di titik A dan di titik B tidak perlu dihitung karena dia intervalnya terbuka. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh turunan sepihak ya. Ada turunan kanan, ada turunan kiri. Secara definitif mirip dengan definisi limit kanan dan limit kiri. Ya, kalau turunan kanan berarti kita dekati dengan kanan, kita tuliskan dengan tanda plus. Turunan kiri kita tandakan dengan tanda min. Dan yang di dalamnya ini adalah rumus dari turunan. Boleh kita menggunakan yang H, bisa menggunakan yang XC, tergantung dari soal yang diberikan. Seperti itu. Nah, fungsi fx ini dikatakan mempunyai turunan jika turunan kanan dan turunan kiri sama. Ini ya. Jadi turunan kiri itu ada, turunan kanan ada, dan hasil turunan kiri sama dengan hasil turunan kanan. Jadi sama halnya dengan limit, gitu ya. Jadi suatu fungsi dikatakan memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Suatu fungsi dapat dikatakan memiliki turunan jika turunan kirinya ada, turunan kanannya ada, turunan kiri sama dengan turunan kanan. Seperti itu. Oke. Contoh. Diketahui. Nah, kapan kita akan menggunakan turunan sepihak? Seperti halnya limit, kita akan menggunakan turunan sepihak jika kita menemukan bentuk seperti ini. Fungsi yang berbeda pada interval yang berbeda. Seperti itu. Oke, selidiki apakah fx diferensiabel di x sama dengan 1. Oke, sekarang kita cari dulu turunan kiri ya. Turunan kiri berarti kita dekati dari sebelah kiri. Kita tuliskan seperti ini. Limit x mendekati 1 negatif fx ya. Min f c-nya adalah 1 per x min 1. Selanjutnya kita masukkan fungsinya. Oke, fx yaitu fungsi dalam bentuk x gitu ya. Secara umum fx itu berapa? Fx kita masukkan x kuadrat min. Oke, mengapa kita gunakan yang kurang dari 1? Karena kita tadi sedang belajar turunan kiri. Maka kita cari yang x kurang dari 1. Sama persis seperti turunan. Nah, kalau F1 kenapa kita berbeda? Karena F1 yaitu nilai tepat di 1. Sehingga yang ada sama dengannya yang kita gunakan. Ya, berarti kita gunakan fungsi yang ini, kita substitusikan 1. Sehingga F1-nya adalah 1 ditambah 2 akar 1 sama dengan 3. Oke ya? Ini adalah 3, sehingga kita bisa coret ini dengan ini. Kita hanya punya limit x mendekati 1 dari, kita dapat keluarkan x min 1 per x min 1. Kita bisa coret, berarti hasilnya adalah tinggal limit x mendekati 1 dari x yaitu 1. Ini yang limit kiri. Bagaimana dengan limit kanan? Sama persis, cuman fx-nya adalah kita gunakan dia yang mendekati dari kanan, yaitu x lebih besar dari 1. Yuk, kita ikuti, sama persis, kita masukkan rumusnya, hasil akhirnya adalah 1. Karena turunan kanan hasilnya 1, ada dan hasilnya 1, turunan kiri ada dan hasilnya adalah 1, maka turunan fungsi fx di titik 1 yaitu ada dengan nilai 1. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di sesi tanya jawab. Ya. Oke, lalu kemudian saya akan melanjutkan pada salah satu teorema, di mana teorema tersebut mengatakan bahwa jika f itu adalah suatu fungsi ya, jika fungsi tersebut memiliki turunan di x sama dengan j, maka f itu dapat dikatakan kontinu juga di x sama dengan j. Jadi teorema ini bilang kalau, atau teorema ini mengatakan bahwa jika suatu fungsi itu memiliki turunan di suatu titik, maka dia akan kontinu juga di titik tersebut. Nah, di sini saya tampilkan buktinya. Misalkan f aksen j ada, maka kita harus menunjukkan bahwa, oke, syarat dari kontinu. Ini adalah syarat dari
kontinu. Syarat yang pertama, f di titik C ada. Syarat yang kedua, apa? Limitnya ada. Kekontinuan masih ingat ya? Oke. Terus kemudian, syarat yang ketiga, apa? Nilai limitnya sama dengan nilai di titik tersebut yang dicari. Seperti itu. Ya, silakan Bapak Saudara pelajari terkait pembuktiannya. Saya rasa saya tidak perlu detail menceritakan ya, karena biasanya yang lebih ke arah pembuktian itu adalah mahasiswa matematika. Tapi jika nanti saudara ada yang kurang paham saat dalam pembuktian atau kurang yakin dengan teorema yang diberikan, bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab. Nah, sekarang saya akan berikan contoh. Yang pertama, tunjukkan bahwa fx, yaitu mutlak dari x, itu kontinu di titik x. Tapi dia tidak diferensiabel. Nah, ini kebalikannya. Yang kontinu belum tentu diferensiabel. Jadi teorema tersebut mengatakan bahwa jika dia dapat diturunkan, maka dia pasti kontinu. Tapi yang kontinu belum tentu diferensiabel. Seperti itu. Apa yang akan kita cari? Yang pertama kita akan masukkan rumusnya. Fx-nya adalah fx sama dengan mutlak x. Apakah dia kontinu di x sama dengan 0? Masih ingat syarat yang pertama? Gitu ya. Syarat yang pertama kita definisikan di titik tersebut. F0 sama dengan 0. Oke. Oh iya, sebelum kita mendefinisikan, kita akan mendefinisikan bentuk mutlak terlebih dahulu. Fx sama dengan mutlak x, itu definisinya adalah nilainya adalah x jika dia posisinya lebih besar sama dengan 0. Dan nilainya adalah min x jika posisinya kurang dari 0. Seperti itu. Lalu kemudian kita gunakan definisi dari kontinu, yaitu yang pertama f di titik C ada. Kita masukkan C atau x-nya adalah 0. F0 kita masukkan, berarti mutlak dari 0 adalah 0. Terus kemudian, karena kita ada fungsinya ada dua macam, maka kita cari limit kiri dan limit kanan. Di sini kita temukan nilai yang sama, limit kanan 0, limit kiri 0. Berarti limitnya ada, yaitu nilainya 0. Syarat yang ketiga itu adalah F0 haruslah sama dengan nilai limitnya. Ternyata sesuai, yaitu nilainya sama dengan 0. Maka fungsi tersebut kontinu di titik x0. Nah, sekarang kita buktikan apakah dia dapat diturunkan di titik x sama dengan 0. Kita akan uji. Selidiki apakah f terdiferensiabel di x sama dengan 0. Kita cari turunan sepihak, turunan kiri dan turunan kanan dengan menggunakan tabel dari mutlak yang tadi dengan syarat yang berbeda. Oke, kita tahu tadi bentuknya tabelnya saat x mendekati dari kiri, yaitu nilainya adalah min x. Saat dia didekati dari kanan, nilainya adalah x, ya, definisi dari fungsi mutlak. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini kita hitung langsung ya, min x dibagi x hasilnya adalah min 1, x dibagi x adalah hasilnya adalah 1. Jadi turunan kirinya adalah nilainya min 1, sedangkan turunan kanannya nilainya adalah 1. Artinya apa? Jika turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan, maka dia tidak memiliki turunan. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa teorema 1 tadi yang mengatakan bahwa jika suatu fungsi itu dapat diturunkan, maka dia pasti kontinu. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Jika fungsi tersebut kontinu, maka belum tentu fungsi tersebut dapat diturunkan. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan ya, boleh dicatat dan akan saya jelaskan di sesi tanya jawab nanti. Nah, selanjutnya ini adalah contoh juga, kalau ini kebalikannya ya, kita akan mencari nilai A dan B dengan menggunakan rumus yang ada. Silakan dicoba ya, saya rasa ini sudah cukup mudah. Saya berharap pada latihan supaya kalian belajar. Oke, ini ada beberapa latihan. Silakan saudara coba. Bisa kita bahas jika memang saudara bingung. Tapi saya harap ini dicoba dulu ya, supaya tahu kesulitannya di mana. Oke, beberapa latihan silakan dikerjakan dan kita akan sepakati pengumpulannya kapan. Oke, dan sebelum saya tutup, saya akan memberikan kalimat motivasi. Risk more than other thing is safe. Care more than other thing is wise, dream more than other thing is practical, and expect more than other thing is possible. Oke,
Jadi wejangan ini atau quote ini adalah quote dari Claude T. Bissell, ya, ini sekitar orang Jerman atau orang Eropa lah. Dia berkata bahwa kalian itu kalian harus berani ngambil resiko saat orang itu cari aman. Kalian harus mau bermimpi tinggi ya, dream high, saat orang-orang gak berani bermimpi. Kalian harus berani berbuat banyak ketika orang-orang hanya berani berbuat sedikit. Ya, mudahnya jika kalian ingin sukses, kalian mungkin perlu terjaga saat yang lain tertidur. Misalkan berdoa di sepertiga malam. Kalian perlu bekerja keras saat yang lain bersenang-senang. Seperti itu ya. Saya akan setiap minggu akan memberikan kalian kalimat motivasi supaya bisa menggugah semangat kalian. Oke, saya rasa cukup dari saya. Kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.